Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Sabtu 20 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Saudara-saudari seiman, hidup tenang dan damai bersama dengan orang lain menjadi impian bagi setiap orang. Impian itu dapat terwujud jika ada keterbukaan, saling menghargai, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan, terutama dalam musyawarah untuk menghasilkan keputusan demi kesejahteraan bersama. Dan dalam setiap musyawarah yang terjadi, tidak jarang seseorang biasanya cenderung untuk mengikuti pendapat kelompok orang yang lebih banyak, pendapat yang lebih dominan. Mungkin karena mereka malas untuk berlama-lama berpikir untuk mencerna, tetapi juga karena demi amannya. Mereka mungkin juga kita ikut arus orang-orang yang berjumlah lebih banyak, sehingga diri kita juga takut untuk disindir ataupun dicela oleh orang lain. Saudara-saudari seiman, perikop Injil hari ini menunjukkan buah dari kontinuitas para murid yang konsisten dalam mengikuti Yesus. Setelah pengajaran yang panjang mengenai roti hidup, banyak murid yang meninggalkan Yesus. Tantangan terakhir yang Yesus ungkapkan ditujukan kepada para murid. Pertanyaan sekaligus pernyataan tentang totalitas sebagai murid. Pengajaran yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah ditangkap, dan tidak umum terjadi, membuat banyak orang berpikir ulang untuk mengikuti Yesus. Banyak orang yang tadinya sudah mengikuti Yesus, akhirnya memilih untuk meninggalkan Dia. Saat inilah merupakan saat yang tepat untuk memperdalam komitmen para murid. Saat inilah saat yang baik untuk menantang para murid agar mengambil sikap dan juga keputusan yang hendak meninggalkan Yesus ataupun mengikutinya dengan setia. Jawaban Petrus mewakili murid-murid yang lain. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudari seiman, konsistensi dan kontinuitas jawaban para murid dari awal sampai akhir mengikuti Yesus menjadi ukuran yang jelas bahwa para murid memang sungguh hendak mengikuti Yesus. Sementara murid-murid yang lain meninggalkan Yesus karena pengajaran yang dirasa keras. Petrus dan para rasul yang lain tetap mempunyai jawaban yang sama sejak awal. Saudara-saudari seiman, mengikuti Yesus bukan sekedar senang kenyang, makan roti, ataupun bergelimang jijat. Ketika kondisi menjadi sulit, disinilah kesetiaan kepada Yesus diuji. Yang lebih sulit lagi, Yesus sering tidak berusaha membuat ajarannya menjadi lebih lunak dan mudah dicerna. Kita mungkin juga tak seharusnya menampilkan kehidupan Kristen yang gampangan. Hal itu hanya akan menghasilkan kekecewaan kepada orang yang mengejar mukjizat ataupun perut kenyang. Fakta bahwa banyak orang menolak Yesus merupakan realitas hidup. Memilih kehidupan yang berbeda dari dunia memang menghasilkan berbagai tantangan. Lebih mudah ikut arus ketimbang mengikuti Yesus yang sering menuntut kita pada keputusan yang sulit. Hidup Kristiani yang sejati membutuhkan komitmen dan kesetiaan yang akan teruji pada saat-saat sulit. Saudara-saudari seiman, bagi kita menghidupkan lilin itu mudah, namun menjaga lilin tetap bernyala itu yang memerlukan waktu dan tenaga yang tidak mudah. Menanam bunga itu sangat mudah, tetapi memelihara bunga itu perkara yang tidak mudah. Membaptis orang itu hanya butuh beberapa detik. Namun memelihara rahmat baptisan itu yang tidak mudah
dan banyak tantangan. Diperlukan kontinuitas dalam sebuah pemeliharaan. Tindakan memelihara bukan hanya perkara manusiawi. Tindakan memelihara merupakan juga tindakan ilahi yang senantiasa mendampingi kita. Memelihara merupakan satu keutamaan Kristiani yang perlu dipupuk terus-menerus. Tanpa pemeliharaan, tidak ada keberlangsungan dalam kehidupan kita. Memelihara sabda-sabda Tuhan agar senantiasa tinggal dalam diri kita dan merasuki setiap hidup kita merupakan tindakan seorang yang beriman Kristiani. Saudara-saudari seiman, lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita semua dipanggil untuk tetap setia tinggal bersama dengan Yesus. Bahkan dalam situasi sulit yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Mendekat kepada Yesus dalam kesusahan hidup memang butuh kekuatan dari kasih karunia Tuhan. Justru dalam kesulitanlah kita sangat membutuhkan Yesus. Maka marilah kita mohon rahmat dari Allah, rahmat kemurahan hati, agar Ia juga senantiasa menyertai diri kita, agar Allah juga senantiasa menguatkan kita ketika jalan hidup kita, jalan yang kita tempuh semakin sulit dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.